Kalau Luhut kan kita sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Cadas, Faisal Basri mengatakan, Luhut lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19. Tentang pernyataan dari Faisal Basri yang mengatakan, Cadas, Faisal Basri mengatakan, Luhut lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19. Ekonom senior Faisal Basri sudah tak tahan lagi dengan ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP dalam penanganan wabah COVID-19. Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19. Begitulah kata Faisal Basri di akun Twitter pribadinya Jumat 3 April 2020, di mana postingannya ini telah di-retweet oleh netizen sebanyak 2.457 dan disukai sebanyak 4.016. Sebelumnya Faisal Basri menyebut Luhut sudah keterlaluan. Luhut sebut virus corona tak kuat dengan cuaca Indonesia. Sekelas Faisal Basri sudah begitu gerah dengan tingkah Luhut. Dan pernyataan keras Faisal Basri ini tak terduga. Publik pun salut atas keberaniannya. Seperti salah satu akun, _Beyonder. Luar biasa Bang Faisal Basri, berani menyuarakan kebenaran. Sementara itu, pihak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menuntut Said Didu meminta maaf kepadanya. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu. Tuntutan dan ancaman pihak Luhut dilatar belakangi komentar Said Didu mengenai penanganan virus corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu. Bila dalam 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Begitulah kata juru bicara Menko Luhut Jody Mahardi lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan pada Jumat 3 April 2020 seperti dilansir detik.com. Video yang dipermasalahkan pihak Luhut adalah video yang diunggah di akun Said Didu yakni bernama MSD pada 27 Maret lalu. Video itu berjudul MSD mengatakan Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang. Video itu berdurasi 22 menit 44 detik. Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara atau IKN dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai, pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental atau legacy berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya. Maka, pihak Luhut meminta Said Didu segera meminta maaf dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Pendapat-pendapat Said dinilai pihak Luhut masuk unsur penghinaan dalam istilah hukum animus injuriandi yang mengandung kesengajaan, menyinggung kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian serta menyinggung kehormatan seseorang. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenai pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan dapat dikenai pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar atau berita bohong melalui media sosial. Tagar We All Stand With Said Didu bergema jadi trending. Ancaman pihak Luhut kepada Said Didu ini mendapat tanggapan balik publik di sosial media. Warganet memberikan dukungan penuh kepada Said Didu lewat tagar We All Stand With Said Didu. Dan tagar We All Stand With Said Didu hingga Jumat 3 April pukul 16.45 waktu Indonesia Barat menjadi trending topik nomor 1 di jagat Twitter Indonesia. Dan berikut ini di antara dukungan netizen. Gegara Luhut, hashtag anjing peking, ancam Pak Said Didu, WAG keluarga dan alumni langsung rame pada pamir golok. Ada sampai share data-data nama Cinak dan kapir-kapir di daerahnya. Rata kasih caption deh. Jadinya hati kita. Hashtag
we all stand with Said Didu. Sementara itu dari akun lain, @banditmerahputih, yang juga menuliskan, mari bersama-sama merapatkan barisan. #we all stand with Said Didu. Baru kali ini ya, di rezim ini, kritik pemerintah disuruh minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, mau dipidanain. #we all stand with Said Didu. Juru bicara Luhut tuntut Said Didu meminta maaf karena komentar penanganan corona. Jika tidak akan diseret di ranah hukum. Pihak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menuntut Said Didu meminta maaf kepadanya. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu, dan tuntutan serta ancaman pihak Luhut dilatar belakangi komentar dari Said Didu mengenai penanganan virus corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu. Video yang dipermasalahkan oleh Luhut adalah video yang diunggah di akun Said Didu, yakni bernama MSD pada 27 Maret 2020. Video itu berjudul MSD mengatakan, Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang. Video itu berdurasi 22 menit 44 detik. Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara IKN dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai, pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental legacy berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya. Jody Mahardi juga menyoroti Said yang mengatakan, Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk membangun IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban hutang negara. Dia juga menyoroti perkataan dari Said yang dinilainya tendensius. Said menyebut Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang. Said berharap Luhut ingat kembali pada Sabta Marga karena Luhut adalah purnawirawan TNI. Jody mengatakan bahwa terlebih adalah saudara Said Didu membawa-bawa Sabta Marga yang sangat dijunjung tinggi Menko Luhut hingga saat ini sebagai seorang purnawirawan jenderal. Tudingan tersebut sungguh menyedihkan dan sangat kami sayangkan bisa sampai keluar dari seorang terdidik seperti saudara Said Didu. Maka, pihak Luhut meminta Said Didu segera meminta maaf dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Pendapat-pendapat Said dinilai pihak Luhut masuk unsur penghinaan dalam istilah hukum animus injuriandi yang mengandung kesengajaan menyinggung kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian serta menyinggung kehormatan seseorang. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenai pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP serta dapat dikenai pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar atau berita bohong melalui media sosial. Begitulah dikatakan dari Jody. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kami hanya sebatas mengabarkan ding. Ancaman pihak Luhut kepada Said Didu ini mendapat tanggapan balik publik di sosial media. Warganet memberikan dukungan penuh kepada Said Didu lewat tagar We All Stand with Said Didu. Dan tagar We All Stand with Said Didu hingga Jumat 3 April pukul 16.45 waktu Indonesia Barat menjadi trending topik nomor 1 di jagat Twitter Indonesia. Dan berikut ini di antara dukungan netizen. Gegara Luhut, #anjing peking ancam Pak Said Didu, WAG keluarga dan alumni langsung rame pada pamit golok. Ada sampai share data-data nama Cinak dan kapir-kapir di daerahnya. Rata kasih caption deh. Jadinya hati kita. #we all stand with Said Didu. Sementara itu dari akun lain, @banditmerahputih, yang juga menuliskan, mari bersama-sama merapatkan barisan. #we all stand with Said Didu. Baru kali ini ya, di rezim ini, kritik pemerintah disuruh minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, mau dipidanain. #we all stand with Said Didu. Juru bicara Luhut tuntut Said Didu meminta maaf karena komentar penanganan corona. Jika tidak akan diseret di ranah hukum. Pihak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menuntut Said Didu meminta maaf kepadanya. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu, dan tuntutan serta ancaman pihak Luhut dilatar belakangi komentar dari Said Didu
mengenai penanganan virus corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube mantan sekretaris Kementerian BUMN itu. Video yang dipermasalahkan oleh Luhut adalah video yang diunggah di akun Said Didu